Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 8. Coba diperhatikan. Wah, di sini ada saya dengan Pak Labib. Nah, di sini adalah kemarin ya. Tahun kemarin untuk kelas 8 sudah melaksanakan praktikum, yaitu cek golongan darah. Wah, kenal ya kalian ya. Nah, kemudian di sini ini proses praktek cek golongan darah ya. Kemudian di sini alhamdulillah semua nggak takut, nggak ada yang nangis ya. Nah, ini setelah jadi siap-siap kita goyang-goyangkan ya. Nah, apakah ada yang menggumpal? Nah, ini adalah salah satu yang sudah jadi. Nah, itu praktikum ya. Besok kalau kalian sudah di kelas kita akan praktik. Nah, kemudian di sini ada pernah merasakan ya jatuh dari sepeda atau jatuh ya kalian dan terjadi luka seperti ini. Wah, sedih ya. Kemudian atau terkena suatu peso atau barang tajam ya kan keluar darahnya. Atau ada yang pengen donor darah. Nah, kalian belum mencukupi ya. Yang minimal umurnya 17 tahun atau nanti ada berat badannya berapa, kemudian tensinya berapa. Nah, harus. Nah, ini terkait darah. Nah, kok bisa ya nanti darahnya bisa menutup kembali, itu kenapa? Nah, hal ini berkaitan dengan bab 7 yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Baik, apa itu darah ya? Wah, ini darah ya. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama yaitu plasma dan elemen seluler. Ya, ini ada komponen darah ya. Plasma darah itu terdiri dari 50%, 55% ya darah kita. Kemudian yang elemen selulernya itu 45. Ada eritrosit, darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau kuping darah. Kalau ini ya komponen dari plasma ada air, garam, protein, kemudian senyawa yang ditransportasikan darah ya, dan nutrisi. Itu ya. Baik, kita akan bahas pertama. Nah, darah di sini fungsinya seperti apa toh? Jadi darah itu berfungsi mengatur suhu tubuh, bisa mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen atau O2 dan zat-zat makanan sisa metabolisme. Jadi itu ya. Kemudian jelas membunuh kuman atau kekebalan. Ada mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH ya. pH itu apa? Derajat keasaman suatu zat. Kemudian menutup luka. Nah, kalian tadi kan ada luka bisa tertutup. Kita bahas ya mengenai plasma darah. Nah, cairan darah itu berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Yaitu fungsinya plasma itu apa? Mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Ya, kemudian di dalam plasma darah itu terdapat ada fibrinogen ya. Nah, fibrinogen. Benang-benang pembekuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin ya. Kemudian ada namanya serum, yaitu cairan yang kuning yang telah dipisahkan oleh fibrinogen dan mengandung antibodi biar kalian kuat ya. Nah, ini adalah salah satu dari gambar plasma darah itu ya. Itu yang pertama. Ada lagi namanya sel darah merah, sering mendengar ya, nama lainnya adalah eritrosit ya. Nah, sel darah yang paling banyak jumlahnya ini adalah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah itu mengandung 5,5 juta eritrosit. Bayangkan 5 sampai 6 juta ya. Nah, dibentuk di sumsum tulang ya tempatnya. Berbentuk pipih, tidak berinti, cekung, di kedua sisi itu bikonkav. Ini kan cekung ya. Ini gambarnya dari sel darah merah atau eritrosit. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sering mendengar hemoglobin ya. Nah, pigmen darah yang mengandung zat besi itu hemoglobin. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin. Nah, eritrosit itu bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga terbentuklah energi. Ternyata berfungsi sekali ya. Ada namanya eritrosit. Kemudian selanjutnya ada namanya leukosit. Apa itu? Yaitu sel darah putih. 5.000 sampai 10.000 leukosit per milimeter kubik darah dan akan meningkat jika terjadi infeksi ya.
Nah, jadi kalian misalnya terkena suatu benda tajam ya, usia 12 sampai 13 hari. Ternyata ada usianya ya, dibentuk di sumsum tulang sama tadi. Di limpa bisa juga kelenjar getah bening. Wah, sering mendengar ya. Bentuk tidak tetap, memiliki inti, tidak bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler. Keluar leukosit dari dinding kapiler disebut dengan diapedesis. Berfungsi melindungi tubuh dari kuman-kuman sering kan. Nah, inilah fungsi dari adanya sel darah putih ya. Kuman-kuman kita ya dibantu oleh sel darah putih, misalnya dengan memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Ya, terima kasih sel darah putih atau leukosit. Terdapat 5 jenis leukosit, ada monosit, limfosit, neurosit, eosinofil, dan basofil. Leukosit yang lebih dari jumlah normal ya, normalnya kan 5.000 sampai 10.000 ya, itu disebut dengan leukositosis. Kemudian kalau kurang dari jumlah normal disebut leukopeni ya. Tuh. Nah, gimana gambar dari 5 jenis itu? Ini dia. Nah, ada monosit. Wah, gambar seperti ini ya. Neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Bagus ya. Nah, itu adalah sel darah putih ya, berfungsi sekali untuk kita bunuh kuman. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya, ini karakteristiknya dari eosinofil, kemudian dari basofil ini karakteristiknya, kemudian neutrofil, limfosit, dan monosit. Ya, ini jenisnya granulosit dan agranulosit. Nah, itu ya. Kemudian ada namanya keping darah ya, trombosit. Ya, itu apa? 250.000 per milimeter kubik darah. Usianya ya, setiap tadi usianya kalau saya dapatkan 12 harian, ini 7 sampai 9 hari. Berbentuk tidak teratur dan tidak berinti. Nah, ini. Nah, kalian kalau luka ya ini adalah berperan dalam proses pembekuan darah ini. Trombosit pecah itu mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin ya itu. Nah, ini ada Ca atau kalsium dan vitamin K itu mengubah protombin menjadi trombin sehingga terjadilah benang-benang fibrinogen dan terbentuk fibrin gitulah ya. Itu biar lebih jelas ini. Nah, ini ya. Jaringan rusak, trombosit pecah. Nah, terjadinya keping darah ya, ini jaringan rusak, ini adanya plasma darah. Nah, ini protrombin fibrinogen terbentuk fibrin dan dia akan menutup ya jaring-jaring yang rusak. Nah, awalnya kan ini pecah. Itulah proses dari pembekuan darah jika kalian terjadi luka. Kemudian ada golongan darah. Menurut Kahn Landsteiner ya, pernah dulu di SD sudah pernah. Golongan darah I jelas ya, mengandung anti agglutinogen A, kalau B berarti mengandung agglutinogen B, kalau AB berarti mengandung agglutinogen dari A dan B. Kemudian kalau O berarti tidak mengandung baik agglutinogen A dan B. Jadi yang paling beda O ya dan AB. Kemudian transfusi darah, sering mendengar kan? Nah, ini ayo kita donor darah ya. Golongan darah sangat berguna pada transfusi darah. Biasanya kehabisan darah ya, terjadi kecelakaan. Nah, orangnya yang memberikan disebut donor, kalau yang menerima disebut resipien ya. Nah, jika golongan darah tidak sesuai dengan golongan darah resipien, maka darah resipien akan menolak ya dengan menggumpal darah. Ini ya. Jadi misalnya golongan darah A itu bisa mendonor dengan A dan O, kemudian B bisa dengan B dan didonor oleh golongan B dan O, kemudian AB itu semuanya ya, kemudian O itu hanya bisa didonor oleh yang golongan darah O. Ini untuk lebih jelasnya ya, ini antigen yang dimiliki ya, ada A, antibodinya beta, ini B, kemudian alfa ya. Ini jelas yang AB itu A dan B punya, kalau yang O itu antibodinya hanya yang dimiliki yaitu alfa dan beta. Kemudian ini tadi nih, kalau kalian golongan darahnya O itu bisa
tolong oleh yang golongan darah O ya, hanya O. Kemudian A itu oleh A dan O. Kalau B kalian darah golongan B berarti bisa didonor oleh B dan O. Kalau AB wah semuanya bisa ya. Sehingga golongan O itu apa? Sifatnya universal ya. Suka membantu ternyata. Ada yang suka apa? Golongan darahnya O. Nah, itu ya. Saya juga termasuk O. Ada namanya limfa, yaitu getah bening. Sering mendengar ya, cairan berwarna kuning sedikit kekuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Nah, susunan limfa mirip dengan plasma darah, mengandung leukosit, fibrinogen, dan trombosit. Limfa dari jaringan tubuh akan kembali ke darah melalui pembuluh limfa. Limfa masuk ke dalam pembuluh kecil yang ujungnya terbuka disebut dengan pembuluh limfa. Nah, ini ya, ada struktur dari limfa. Pembuluh limfa ya. Tubuh kita memiliki dua pembuluh. Ada limfa besar ya, ada kanan yang mengandung limfa, cairan jantung ya, dada, kepala, leher, dan lengan. Cairan limfa tersebut akhirnya masuk ke vena ya, bawah selangka bagian kanan. Nanti vena itu kita akan bahas di bagian jantung ya. Pembuluh limfa kiri yaitu mengumpulkan limfa dari bagian bawah ke sebelah kiri yang akhirnya masuk ke vena bagian selangka kiri. Pembuluh limfa membentuk simpul disebut dengan kelenjar limfa pada 4 tertentu, misalnya pada leher, pangkal paha, dan ketiak. Kelenjar limfa berfungsi sebagai tempat pertahanan terhadap kuman ya, pembuatan leukosit. Nah, sistem pertahanan lain dilakukan oleh kurva atau limfa yang terletak di sebelah belakang lambung. Selain sebagai pertahanan yaitu membunuh kuman, limfa sebagai tempat pembuatan leukosit, menimbun darah, dan pembongkaran erosetik yang rusak. Ada namanya tonsil, yaitu apa? Mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernafasan. Sepasang tonsil langit-langit terletak di belakang rongga mulut ya. Tonsil langit merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering terinfeksi. Nah, sering apa mendengar kata istilah amandel ya. Nah, ada yang punya amandel? Gitu. Baik, itu tadi mengenai ya sistem peredaran darah. Kita fokus pada darah. Ternyata begitu manfaatnya darah ya. Nah, terutama tadi saat kita luka, nah kita dibantu oleh trombosit. Serta kita dibantu kalau ada kuman ya. Ada namanya leukosit atau sel darah putih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.